Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali mengkaji kiat agar semangat untuk belajar ilmu syar'i. Ya, ini terutama untuk orang-orang yang sibuk. Kita ambil dari buku Mas Sandri yang silakan Anda pesan di marketplace, di Rumah Iso Store dan berbagai reseller dan agen di berbagai kota yang dekat dengan tempat Anda, atau langsung bisa menghubungi ke Ruwaifi Store 0852 00 171 222. Insyaallah buku ini berisi motivasi yang manfaat agar kita yang dalam keadaan futur atau kurang semangat kembali lagi semangat dan mengatur waktu dengan baik untuk mempelajari ilmu agama serta bisa diberikan keistiqomahan. Kali ini kita masuk pada kisah-kisah. Ya, bagaimana kisah para ulama dalam menuntut ilmu, ya. Kita mulai lihat di halaman 37. Ada kisah menjadi yang terdepan dalam mendatangi majelis ilmu dan seterusnya. Kita lihat kisah teladan untuk menuntut ilmu zaman now. Monggo dibaca. Menjadi yang terdepan dalam mendatangi majelis ilmu. Para ulama salaf kita adalah orang yang sangat bersemangat dalam mendatangi pengajian. Mereka berlomba-lomba menjadi orang yang pertama kali mendatangi majelis ilmu dan tidak ingin terlambat sedetik pun. Di antara mereka bahkan rela menunggu sehari sebelumnya agar tidak terlambat dalam menuntut ilmu. Iya, mereka ini semangat dalam menghadiri majelis ilmu, majelis pengajian. Bahkan di antara mereka rela menunggu sehari sebelumnya agar tidak terlambat dalam menuntut ilmu. Sehari sebelumnya sudah datang, ya, agar tidak telat dalam menuntut ilmu. Coba kita lihat, ada kisah dari Syekh Abdullah bin Hamud Az-Zubaidi. Syekh Abdullah bin Hamud Az-Zubaidi rahimahullah menuntut ilmu dan berguru kepada Syekh Abu Ali Al-Qali rahimahullah. Syekh Abu Ali mempunyai kandang hewan di samping rumahnya. Beliau mengikat hewan-hewannya di dalamnya. Pada suatu ketika, muridnya yaitu Syekh Abdullah Az-Zubaidi rahimahullah tidur di kandang hewan tersebut agar dapat mendahului murid-muridnya yang lain untuk menemui Syekh Abu Ali sebelum mereka berkumpul belajar di sekeliling beliau, dan supaya dia bisa bertanya sebanyak-banyaknya sebelum teman-temannya yang lain berkumpul. Ya, di sini lihat Syekh Abdullah bin Hamud Az-Zubaidi ini muridnya. Gurunya itu Syekh Abu Ali Al-Qali. Nah, untuk mendahului teman-temannya, Syekh Abdullah Az-Zubaidi ini sampai tidur di sini disebutkan kandang hewan di samping rumah dari gurunya ini. Nah, tujuannya supaya lebih cepat datang, ya, dan bisa nanti banyak-banyak nanya, karena kalau lebih awal nanti kan ada kesempatan untuk bertanya daripada teman-teman yang lainnya. Saking semangatnya dia manfaatkan waktu untuk menunggu, ya, dia tidurnya itu di kandang hewan tadi. Nah, sampai nanti gurunya itu keluar, kemudian dia menghadiri majelisnya. Terus maka qadarullah ta'ala pada suatu malam Syekh Abu Ali keluar dari rumahnya menjelang fajar terbit. Syekh Az-Zubaidi terbangun dan berdiri mengikuti gurunya tersebut dalam kegelapan malam. Ya, dalam gelap malam ini mengikuti gurunya, ya. Ini keluar sebelum terbit fajar subuh, sebelum fajar terbit. Terus Syekh Abu Ali merasakan ada seseorang yang sedang mengikutinya. Nah, Syekh Abu Ali lihat ada, ini siapa nih ikuti saya ini dari belakang, masih gelap-gelap seperti ini. Artinya ketika gelap pun sini muridnya tetap ikuti gurunya. Terus maka dia takut dan menyangka ada pencuri yang bermaksud untuk mencelakainya. Beliau berteriak seraya berkata, "Siapa itu?" Maka Syekh Az-Zubaidi menjawab, "Saya muridmu, Zubaidi."
Syekh Abu Ali berteriak lagi seraya berkata, "Sampai kapan engkau akan mengikutiku? Demi Allah, tidak ada di atas bumi ini seorang pun yang lebih faham ilmu nahwu melebihi dirimu." Nah, terus maka tadi Syekh Abu Ali kan merasakan ada orang ngikuti, dia takut dan menyangka ada pencuri. Terus ia berteriak, "Siapa itu?" Syekh Abdul Az-Zubaidi jawab, "Saya muridmu Az-Zubaidi." Maka Syekh Abu Ali berteriak, ya, "Sampai kapan engkau itu ikuti aku terus?" Kemudian dijawab, "Demi Allah, tidak ada di atas bumi ini seorang pun yang lebih paham ilmu nahwu melebihi dirimu." Gitu. Ini dijawab oleh Syekh Abu Ali ini untuk memuji muridnya Az-Zubaidi yang masih belajar pada Syekh Abu Ali, padahal dia sendiri punya kepakaran dalam ilmu nahwu kalau disebut dalam keterangan di sini. Nah, ini yang disebut dalam Inaba Ar-Ruwat ala Anba An-Nuhad, ya. Terus di bawahnya keterangan, demikianlah motivasi yang membaca untuk menuntut ilmu, motivasi yang mendorong adanya kerelaan untuk tidur bersama hewan-hewan ternak agar bisa lebih dahulu menemui gurunya dan belajar ilmu darinya sebelum murid-murid yang lain berdatangan. Nah, ini sampai tidur di kandang hewan cuma menunggu gurunya itu keluar, yaitu Syekh Abu Ali tadi. Ini dilakukan oleh muridnya Syekh Az-Zubaidi. Sekarang kita lihat kisah Ja'far bin Durustuwai. Ja'far bin Durustuwai rahimahullah berkata, "Kami memesan tempat di majelis ilmu Ali bin Madini pada waktu asar hari ini untuk majelis besok hari. Maka kami duduk di tempat itu sepanjang malam. Kami takut ada orang lain yang mendahuluiku menempati tempatku ini besok untuk mendengarkan hadis. Aku juga melihat seorang yang sudah tua di majelis yang buang air kecil dalam sebuah wadah kecil sambil menutupkan bajunya sampai selesai, karena dia takut ada orang yang mengambil tempat duduknya jika ia pergi untuk buang air kecil." Nah, sampai segitunya itu. Tadi pesan majelis itu pada waktu asar untuk majelis besok. Jadi dia sudah booking ya sehari sebelumnya. Ini bukan nonton konser atau untuk nonton pertandingan bola, ini untuk hadiri majelis ilmu. Dia sudah booking sehari sebelumnya di waktu asar untuk majelis esok harinya. Dia duduk di tempat itu sepanjang malam. Kenapa duduk terus? Ini takut saja nanti ada orang yang ngambil tempat. Ya, nanti ada orang ngambil tempat. Sampai-sampai ada yang tidak mau pergi di tempat itu. Kalau dia mau pipis, ya, dia sudah sediakan wadah itu. Sampai segitunya. Karena takut nanti ada yang mengambil tempat tersebut. Ya, cuma khawatir saja. Padahal tetap mereka yang lebih berhak ya untuk mendapatkan tempat tadi karena mereka lebih dahulu di situ. Nah, terus yang perlu menjadi catatan, adalah bahwa tempat belajar pada waktu itu bukanlah di masjid karena tidak akan cukup, akan tetapi di sebuah lapangan luas yang dapat menampung banyak orang. Oleh karena itu, mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan supaya dapat mendengarkan pengajian dengan jelas. Nah, dulu tidak hanya ngaji di masjid, tapi ada di tempat terbuka gitu. Karena jemaahnya banyak, sehingga mereka berlomba-lomba untuk dapat tempat seperti itu karena saking banyaknya jemaah yang menghadiri majelis para ulama. Nah, di sini ulamanya adalah majelis ilmu Ali bin Madini. Ya, ulama besar juga di Masjid Islam Ali bin Madini. Ini diceritakan oleh Ja'far bin Durustuwai atau Darustuwai. Nah, sekarang yang ketiga kisah Ibnu Jandal Al-Qurtubi. Kisah Ibnu Jandal Al-Qurtubi. Ya, Ibnu Jandal Al-Qurtubi. Ibnu Jandal Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Aku belajar kepada Imam Ibnu Mujahid rahimahullah. Suatu ketika aku datang kepadanya sebelum fajar untuk mendapat tempat yang dekat dengan beliau di majelis ilmu. Tatkala aku sampai di depan pintu masuk ke majelis, aku mendapati pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak bisa dibuka. Aku berkata, 'Subhanallah, aku sudah datang pagi-pagi namun bisa-bisa aku tidak mendapat tempat di depan.' Maka aku melihat ada sebuah lubang di samping pintu dan aku masuk melewati lubang tersebut. Tatkala aku sampai di tengah-tengah lubang, aku tidak bisa maju atau mundur. Aku juga tidak bisa keluar dari lubang itu. Kemudian aku memaksa diriku sekuat-kuatnya sampai aku bisa keluar darinya meskipun bajuku sampai robek. Badanku pun luka-luka hingga terkelupas kulitnya dan kelihatan sebagian tulang-tulangnya. Dan Allah mengaruniakan kepadaku sehingga aku bisa keluar dari lubang itu dan bisa menghadiri majelis guruku dalam keadaanku yang masih seperti itu." Nah, lihat di sini. Muridnya Ibnu Jandal Al-Qurtubi.
gurunya Ibnu Mujahid, Imam Ibnu Mujahid. Nah, suatu ketika Ibnu Jandal ini datang untuk mendapat tempat yang dekat dengan beliau di majelis ilmu. Jadi tipe para ulama kalau belajar itu makin dekat dengan guru, ya mereka itu makin senang gitu. Tatkala aku sampai di depan pintu masuk majelis, aku mendapati pintu tersebut dalam keadaan terkunci. Jadi majelisnya pintunya sudah terkunci dan tidak bisa dibuka. Nah, yang ada dia bisa masuk itu cuma lewat lubang saja. Namun ketika sudah masuk, mau maju sulit, mau keluar sulit, ya sudah dia paksa maju sampai baju-bajunya itu sobek hingga dia masuk ke dalam majelis. Ya, dia masuk dalam majelis dalam keadaan tadi apa? Luka-luka, kulitnya terkelupas, ya, kelihatan sebagian tulang-tulangnya. Dan Allah mengaruniakan kepadaku sehingga aku bisa keluar dari lubang itu. Nah, akhirnya dia bisa keluar dari lubang tadi dan bisa menghadiri majelis guruku dalam keadaanku yang masih seperti itu. Ya, ini menandakan bagaimana perjuangan tetap ngaji. Ya, walaupun mungkin dia sudah berusaha datang duluan, tetapi tetap masih telat. Tetap dia mau datang dan tetap ingin dapat majelis yang terdepan. Berbagai cara dia lakukan di situ untuk bisa masuk dalam majelis. Ya, ini perjuangan ketika belajar seperti itu. Mungkin kalau kita jadi keadaan Ibnu Mujahid, jadi keadaan seperti Ibnu Jandal di sini, mungkin tahu kalau tadi pintu terkunci, tidak bisa dibuka, ya sudah pulang saja gitu. Ya, kita tidak berusaha untuk yang lainnya. Sama seperti misalnya kalau zaman ini saya nggak bisa masuk Zoom nih. Ya sudah, ya nggak usah nyalain aja gitu. Sudah, bubarnya saya rebahan aja, saya tidur saja gitu. Atau sudahlah saya putus sinyal nih ya. Padahal mungkin ada media-media yang lainnya dia bisa buka gitu. Bisa, kalau Zoom nggak bisa penuh misalnya, bisa ganti di YouTube. Bisa YouTube nggak bisa, ada Facebook. Ya, sekarang ini ada Instagram. Ya, bisa dimanfaatkan semua media tadi. Nah, ini semangatnya para ulama kayak gitu. Ada peluang untuk masuk. Ada peluang untuk tetap ngaji di situ. Nah, terus kisah-kisah di atas, ini tadi 3 kisah ya dari kalau murid-muridnya Ibnu Jandal, ada Ja'far bin Durstuwai, ada Abdullah Az-Zubaidi, itu murid-muridnya. Gurunya tadi Syekh Abu Ali Al-Qali yang pertama, yang kedua Ali bin Madini, yang ketiga itu Imam Ibnu Mujahid. Nah, kisah-kisah di atas. Kisah-kisah di atas kami rasa mencukupi untuk menunjukkan bagaimanakah semangat para salaf untuk menjadi yang paling awal mendatangi tempat pengajian. Namun sayangnya pada masa sekarang ini, semangat seperti ini mulai memudar. Terkadang kami jumpai di antara kita ada yang sengaja untuk tidak segera mendatangi kajian, lebih memilih untuk agak terlambat meskipun tidak mendapatkan tempat di depan. Lebih berbahagia ketika mendapatkan tempat di belakang dan agak jauh dari ustadz yang mengisi pengajian. Nah, ini kadang kita sudah datang telat, terus kebiasaan juga mungkin datang duluan mau duduk di belakang, nggak mau dekat dengan guru gitu. Nah, tadi para ulama contohkan datang lebih awal ya. Sehari sebelumnya sudah booking tempat, kemudian kalau telat pun dia masih ada peluang untuk dapat tempat di depannya. Dia usaha duduk di dekat dengan gurunya gitu. Terus sebagian sengaja menunda kedatangan supaya tidak terlalu lama menunggu ustadz. Nah, padahal bisa jadi ustadznya ada uzur ya, ada uzur tidak datang tepat waktu, mungkin tertunda 10 menit gitu. Harusnya murid yang datang duluan, ini dia sengaja undur-undur supaya nanti datang pas ustadznya juga datang gitu. Padahal kalau dia menunggu sendiri dapat pahala di situ. Terus sehingga dia berharap ketika dia datang pengajian langsung dimulai tanpa harus menunggu terlalu lama. Ya, seakan-akan dia yang punya acara saja gitu, bukan dia yang harus datangi majelis lebih dahulu. Ya sudah, dia datang telat saja biar nanti pas dengan gurunya itu datang. Jadi seakan-akan acara pengajian itu mulai karena dirinya gitu. Terus namun ironisnya terkadang kami jumpai justru ustadz yang menunggu santrinya. Nah, ada yang nunggu santrinya, ada yang santrinya baru 2, baru 3 dari 20 orang misalnya. Ya, datanya telat semuanya. Nanti kalau datang telat, ya nggak ada rasa-rasa bersalah, langsung duduk gitu. Terus ketika ustadz sudah berusaha datang tepat waktu, baru 1 atau 2 peserta pengajian yang kelihatan. Sehingga ustadz harus bertanya,
Mana yang lain? Pertanyaan yang membuat hati kami menangis dan hanya bisa menjawab, ditunggu sebentar lagi Ustadz, mungkin terlambat. Nah, mungkin terlambat. Padahal mungkin Ustadznya datang penuh perjuangan ketika di majelis. Mungkin dia pakai motor, mungkin dalam keadaan kehujanan, mungkin dalam keadaan kena macet, mungkin dalam keadaan dia bawa motor letih sendiri karena dia mungkin siangnya kerja juga gitu. Datang sudah telat 1-2 yang hadir gitu. Kalau kita dalam posisi Ustadznya kan sedih juga gitu. Kadang tidak menghargai guru-guru kita ketika kita itu belajar. Terus padahal banyak hal yang bisa kita lakukan sambil menunggu kedatangan Ustadz. Kita bisa mengulang pelajaran pada pertemuan yang telah lewat. Kita bisa mempersiapkan diri membaca pelajaran terlebih dahulu sehingga ketika Ustadz menerangkan kita bisa lebih mudah untuk memahami materi atau pelajaran yang disampaikan. Kita pun bisa berdiskusi dengan teman-teman kita tentang masalah-masalah ilmiah yang muncul dalam benak kita sehingga kita pun bisa mendapatkan banyak faedah darinya. Nah, intinya lebih bagus datang duluan kalau pengajian. Sama kalau dihadiri kajian di Zoom ya lewat online, lebih bagus hadir duluan daripada telat gitu. Kalau hadir duluan kita dapat faedah yang banyak, situ masih ada waktu untuk nunggu. Kita misalnya pagi-pagi ini masih bisa zikir pagi atau masih bisa baca Al-Quran gitu. Mending berada dalam majelis dulu ya, Zoom-nya dinyalain misalnya atau YouTube-nya disiapkan sambil nunggu daripada kita telat. Nah, ini pelajaran pentingnya dari 3 kisah tadi, jangan telat kemudian berusaha terdepan di dalam majelis ilmu. Kemudian ada lagi kisah kesedihan para salaf ketika tertinggal atau terlewat pelajaran. Nah, kita lihat. Di antara bukti kecintaan para ulama salaf terhadap ilmu syar'i adalah kesedihan mereka yang begitu mendalam ketika terlewat atau tertinggal dari mendapatkan ilmu. Mereka akan sangat menangis dan bersedih jika terlewat satu hadis. Nah, mereka bersedih ketika terlewat satu hadis. Coba kita lihat kisahnya di sini dari Abdurrahman bin Ahmad al-Baghibani. Abdurrahman bin Ahmad al-Baghibani rahimahullah berkata, aku pergi menemui Ibnu Khalaf Asy-Syairazi di Naisabur untuk mendengar hadis darinya. Nah, di sini gurunya Ibnu Khalaf ya, muridnya di sini Abdurrahman bin Ahmad al-Baghibani. Terus ketika sudah sampai di Naisabur, aku bergegas menuju rumah Ibnu Khalaf karena sangat rindu dan semangat untuk bertemu gurunya. Aku bertemu dengan Abu Nasr al-Asbahani rahimahullah. Beliau menyapaku dan berkata, "Mari makan dulu bersamaku." Beliau menyuguhkan makanan kepadaku. Ketika kami selesai makan, beliau menunjukkan masmu'at, yaitu catatan hadis-hadis yang dia dengar dari Ibnu Khalaf kepadaku. Nah, lihat di sini ya. Ibnu Khalaf ini gurunya. Abdurrahman bin Ahmad tadi muridnya. Terus ketika sudah sampai di Naisabur, Abdurrahman ini menuju rumah Ibnu Khalaf. Kemudian Abdurrahman bertemu dengan Abu Nasr al-Asbahani. Ini muridnya yang lain lagi berarti. Beliau menyapaku dan berkata, "Mari makan dulu bersamaku." Nah, beliau menyuguhkan makanan kepadaku. Ketika kami selesai makan, beliau menunjukkan masmu'at. Ya, Abu Nasr tadi menunjukkan masmu'at, yaitu catatan-catatan dia yang dia dengar langsung dari Ibnu Khalaf. Ya, beliau berkata, coba lihat. Beliau berkata, Ibnu Khalaf telah meninggal dan aku telah menguburkannya dengan kedua tanganku. Aku berkata, seakan-akan jantungku telah copot karena sangat sedihnya atas kematian Ibnu Khalaf, padahal beliau belum sempat menuntut ilmu darinya. Nah, si Abdurrahman tadi itu ingin belajar dari Ibnu Khalaf. Dia dapati Abu Nasr saja muridnya yang lain, yang punya catatan yang dia dengar langsung dari Ibnu Khalaf. Tapi ternyata Ibnu Khalaf itu sudah meninggal dunia. Nah, dia cuma tunjukkan saja, ini catatan-catatan yang aku dengar dari Ibnu Khalaf. Ya, ternyata Ibnu Khalaf itu sudah meninggal dunia. Abdurrahman itu tidak mengetahuinya. Mungkin karena informasi yang dari dulu ada itu belum nyampe kepada Abdurrahman dan dia semangat tetap mau belajar, ternyata gurunya sudah meninggal mendahului dirinya. Terus Abu Ali al-Farisi rahimahullah berkata, terjadi kebakaran hebat di Baghdad dan terbakarlah seluruh kitabku, padahal aku telah menulisnya dengan tanganku. Sampai-sampai aku tidak berbicara sedikit pun selama 2 bulan karena begitu sedih dan bingungnya diriku. Aku seperti orang linglung. Nah, Abu Ali al-Farisi itu pernah kitab-kitabnya itu terbakar karena terjadi kebakaran hebat di Baghdad. Ini Baghdad tuh jadi tempat untuk belajar dulu ya.
ada orang-orang dari Uzbekistan, yang negara-negara lainnya datang ke daerah-daerah di Irak sana, banyak ulama-ulama di situ. Nah, terjadi kebakaran hebat di Baghdad dan terbakarlah seluruh kitabku. Lalu aku telah menulisnya dengan tanganku. Sampai 2 bulan dia nggak mau ngomong, kayak orang bingung saja, kayak orang linglung saja. 2 bulan gitu. Saking sedihnya karena kitab-kitabnya itu terbakar. Terus Ahmad bin Ibrahim bin Abbas rahimahullah berkata, tatkala sampai berita tentang kematian Imam Muhammad bin Ayyub Ar-Razi, sedangkan Ahmad bin Ibrahim sangat ingin berguru kepada Imam Ar-Razi untuk menuntut ilmu darinya, akan tetapi dilarang oleh keluarganya. Maka aku masuk kamar dan menangis. Keluargaku berkumpul dan bertanya kepadaku, apa yang menimpamu? Aku berkata kepada mereka, Imam Ar-Razi telah meninggal. Kalian melarangku untuk pergi berguru kepadanya. Akhirnya keluargaku menghiburku dan mengizinkan aku untuk pergi bersafar untuk menuntut ilmu kepada Syekh Hasan bin Sinan. Nah, awalnya dia ingin belajar. Jadi Ahmad bin Ibrahim bin Abbas ini, Ahmad ini ingin belajar kepada Imam Muhammad bin Ayyub Ar-Razi. Jadi dia punya keinginan kuat, tapi dilarang oleh keluarga. Ternyata dia dapat kabar kalau Imam Ar-Razi meninggal dunia. Ya, keluarganya pun akhirnya sedih juga. Ada kami larang Ahmad bin Ibrahim ini untuk belajar. Gurunya Imam Ar-Razi meninggal dunia. Dia sedih sekali. Akhirnya diizinkanlah Ahmad bin Ibrahim untuk tetap belajar, ya, tapi dapatkan guru di sini Syekh Hasan bin Sinan. Jadi ini beberapa, baru 3 kisah mereka luput dari majelis. Ada yang gurunya itu meninggal, yang satu itu kitabnya terbakar, yang satu lagi di sini gurunya meninggal, ya, tapi tidak menyurutkan mereka untuk belajar pada yang lainnya lagi. Terus kalau kita benar-benar mencintai ilmu agama, maka seharusnya kita merasa bersedih, menyesal dan merugi ketika tertinggal suatu majelis ilmu. Kita tentu akan merasa bersedih atau begitu banyaknya faedah ilmu yang terlewat. Kita tentu akan menangisi diri kita sendiri ketika jauh tertinggal pelajaran dengan teman-teman yang senantiasa menghadiri majelis ilmu. Iya. Terus, kalaulah memang kita tidak hadir karena suatu uzur yang bisa diterima, hendaknya kita berusaha bertanya kepada teman yang menghadirinya agar menjelaskan pelajaran yang terlewat tersebut kepada kita. Jangan diam saja tanpa melakukan suatu usaha apapun untuk bertanya. Selain itu, kita bisa mendengarkan rekaman kajian tersebut atau meminjam catatan dari teman yang hadir. Nah, di sini kalau tidak hadir harusnya cari sebab juga. Oh, tidak hadir, terus melakukan apa gitu. Kalau zaman ini sudah ada rekaman. Kalau zaman dulu mungkin rekamannya kita minta dari teman, ya. Sekarang kajian-kajian sudah pada live, berarti tinggal nonton saja di YouTube gitu. Sudah tersedia di YouTube dan tinggal mengulang saja. Akhirnya kita dapat mengikuti pelajaran tadi tanpa tertinggal untuk beberapa hari. Kalau dulu mungkin cari orang yang rekam itu siapa gitu. Sekarang cukup nyetel YouTube saja, kita sudah tahu ada rekamannya di situ. Nah, terus, jangan sampai hati kita menjadi sakit sehingga kita tidak bisa lagi merasakan lezatnya menghadiri majelis ilmu. Sebagaimana jika badan kita yang sakit, kita tidak akan bisa merasakan lezatnya makanan yang dihidangkan di depan kita. Makanan itu terasa pahit, padahal kenyataannya sangat lezat. Bahkan bisa jadi kita memuntahkannya. Iya. Terus sekarang kisah yang lainnya lagi, menghidupkan malam dengan giat belajar. Nah, kita lihat dulu keterangannya di sini. Iya. Pemandangan umum yang sering kita jumpai adalah setelah sholat subuh. Banyak yang membiasakan diri untuk kembali ke kasur, tidur pulas di cerahnya pagi, atau sengaja dan terbiasa bangun tidur ketika matahari sudah meninggi dan terlambat sholat subuh. Padahal waktu pagi adalah waktu yang paling tepat untuk belajar dan menghafal, karena pikiran kita masih segar setelah bangun tidur. Nah, ini menandakan waktu pagi waktu penuh berkah. Nabi SAW itu mendoakan waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Sehingga waktu pagi paling bagus untuk belajar, menghafal gitu. Kecuali kalau memang orang punya uzur, mungkin malam dia ada kesibukan belajar, ya, atau ada kesibukan yang lainnya sehingga ketika habis subuh dia ngantuk berat nih. Kalau ini ada uzur gitu. Tapi kalau tidak ada uzur seperti itu, dia bisa manfaatkan waktu pagi untuk ngaji seperti ini daripada rebahan. Terus, entahlah,
Mengapa kita kalah dengan ayam yang segera bangun dan mencari makan untuk anak-anaknya ketika pagi menjelang? Mengapa kita justru lebih terbuai dengan mimpi-mimpi kita? Demikianlah tidak jauh berbeda kondisi di saat hari libur atau ketika tidak ada kesibukan tertentu. Ketika hari mulai beranjak siang, tidak sedikit yang kembali ke kasur untuk tidur sampai datangnya waktu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, berbincang-bincang atau bercanda sejenak dengan teman, kemudian dilanjutkan tidur lagi sampai tiba waktu sholat asar. Suasana siang biasanya sangat sepi karena banyak yang terbuai dengan mimpinya masing-masing. Tidur siang terkadang memang bisa membantu kita untuk tidak cepat mengantuk di waktu malam, namun apakah harus sampai berjam-jam? Ya, terus nah, di sini tidur siang sebenarnya terkadang memang bisa membantu kita untuk tidak cepat mengantuk di waktu malam. Namun ya, kadang tidak perlu berjam-jam di situ. Intinya ada pemanfaatan waktu, manajemen tidur yang baik. Apakah pagi itu malas-malasan tidur, terus siang nanti banyak tidur lagi gitu, malam terlalu banyak lagi. Ya, ini ada perlu manajemen waktu yang baik. Ada perkataan dari Imam Syafi'i juga bagus, lanjutan yang kemarin saya sebut. Nah, tarumul izza summa tanamu lailan yaghusul bahra man talabal laali. Anda ingin raih kemuliaan. Anda ingin raih kemuliaan, kemudian Anda senangnya cuma tidur malam saja. Kalau orang ingin belajar serius, ya kadang waktu malam dia gunakan untuk begadang. Padahal siapa yang ingin mendapatkan mutiara al-lali, ya, dia ingin dapatkan mutiara, ya, maka tentu ia harus berani menyelam ke dalam lautan. Ya, dia harus berenang ke dalam lautan. Juga ada kalimat dari Imam Syafi'i, "Man talabal ula sahira layali." Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, ya, dia makin sukses, makin mulia dengan ilmu, hendaknya dia begadang malam. Ya, penuntut ilmu itu ada yang habiskan waktu di malam hari untuk belajar gitu, untuk kaji ilmu, untuk menelaah gitu. Bukan waktu malam dia habiskan dengan main game, dengan kegiatan-kegiatan yang kurang manfaat gitu. Terus kondisi setelah sholat isya juga tidak jauh berbeda. Setelah sholat isya, mungkin sebagian di antara kita langsung tidur lagi sampai pagi. Atau bagi yang mencoba untuk belajar, ketika baru membuka 1-2 halaman buku, rasa kantuk pun datang. Dan sayangnya, kita langsung menuruti rasa kantuk itu tanpa ada sedikit pun usaha untuk melawannya. Jarang kami temui seorang kuat membaca sampai larut malam dan tidak jenuh atau bosan. Yang kami temui justru sebaliknya. Di antara kita bisa bercanda sampai larut malam atau sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, seperti keluyuran, main game sampai pagi atau sekedar membuka-buka internet tanpa ada keperluan yang hendak diselesaikan. Demikianlah suasana ilmiah seperti belajar, membaca kitab atau berdiskusi dalam masalah-masalah agama sangat langka untuk ditemui. Nah, kita serius untuk kaji agama, ya, sangat langka untuk baca buku beberapa waktu atau punya target lah satu hari itu dia punya target misalnya 3 halaman gitu, mungkin sulit gitu. Atau ada waktu untuk dia itu menulis, ya, menyimpan faedah-faedah gitu. Agak sulit kalau ditemukan untuk zaman ini, apalagi disuruh begadang di malam hari. Mendingan begadang untuk main game, untuk nunggu Liga Champion, untuk nunggu bal-balan dan seterusnya. Terus kondisi seperti ini berbanding terbalik dengan semangat para ulama terdahulu. Sesungguhnya para salaf, mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur demi menuntut ilmu. Mereka hidupkan malam dan siang mereka dengan belajar dan beribadah. Itulah kenikmatan yang telah mereka raih. Mereka telah berhasil menaklukkan hawa nafsu dan keinginan mereka yang selalu mengajak untuk tidur dan bermalas-malasan. Di dalam menuntut ilmu agama, terdapat kelezatan dan kenikmatan yang merasuk ke dalam jiwa yang membuat seseorang sampai melupakan seluruh kelezatan duniawi. Ketika mereka merasakan kelezatan dan kenikmatan ini, mereka bersenang-senang dengan membaca kitab dan memahami ilmunya, sehingga mereka melewati siang dan malam mereka dengan mencurahkan perhatian mereka kepada ilmu. Tidaklah mereka tidur kecuali sangat sedikit. Hal inilah yang membantu mereka dalam ketaatan kepada Allah, karena kelezatan ilmu telah memalingkan mereka dari kelezatan tidur. Inilah sebagian kisah orang-orang yang menghidupkan malam mereka dengan menuntut ilmu agama. Marilah kita renungkan dan berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti jejak mereka. Nah, ini beberapa kisah begadang, ya, di waktu malam untuk belajar. Ini kisah begadang di waktu malam untuk belajar.
Walau alam, nanti kisah yang begadang ini insya Allah kita bahas besok pagi biiznillah, ya, begadang di waktu malam untuk belajar ilmu syar'i. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah supaya waktu kita berkah dengan ilmu. Baik, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Dari YouTube belum ada, monggo yang dari Zoom barangkali yang di chat dulu, silahkan. Nah, Ustaz, Afwan bertanya di luar tema. Ya, silakan. Apakah hukumnya kakak adik menikah dengan kakak adik dalam keluarga yang sama? Apakah hukumnya menikah dengan kakak adik dalam keluarga yang sama, Ustaz? Ini tergantung ini. Kalau masih saudara sepupu masih boleh. Kalau dengan keponakan tidak, kalau dengan saudara kandung apalagi tidak boleh gitu. Wallahu a'lam. Almarhum bapak saya seorang pensiunan PNS nakes. Ternyata masih ada dana insentif nakes yang menangani COVID belum diberikan pada saat beliau masih hidup. Apakah belum pensiun? Astagfirullahaladzim. Apakah boleh uangnya digunakan keluarga setelah dana diberikan? Kalau dimaksud itu dana pensiun, maka dia cuma bisa ambil sebatas premi yang disetor dulu. Jadi misalnya kalau total premi dulu ada 10 juta, ya berarti cuma dia bisa manfaatkan 10 juta. Jika ada kelebihan dikasih situ 10 juta, ada lebih, misalnya ada 12 juta, kelebihan 2 juta ini tidak diperkenankan di situ karena masuk dalam kaidah kullu qardin jar manfaah fa huwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada manfaat maka itu termasuk riba. Izin bertanya, bolehkah kita melakukan giveaway dan bagaimana sistem giveaway yang dibolehkan? Yang penting kaidah untuk giveaway itu, yang penting tidak ada sumbangsi dari peserta. Jadi cuma saja. Jadi ketika ikut tidak disuruh beli sesuatu, tidak disuruh beli produk ini, tidak disuruh bayar. Nah kalau cuma ya sama seperti kita kasih door prize gitu, cuma-cuma gitu. Nah, itu enggak masalah. Atau misalnya giveaway dia kasih dengan cara komentar di kolom komentar yang menarik gitu. Terserah yang punya akun, dia milih yang mana yang dia tertarik dengan komentarnya sehingga dia kasih hadiah di situ, tidak masalah. Bagaimana jika qadarullah tidak sengaja membaca ramalan, apakah terancam ibadah tidak diterima beberapa waktu? Langsung tobat, ya, tidak boleh diulangi lagi. Wallahu a'lam. Kerabat yang utama disambungkan dalam hadis Nabi, apakah kerabat dari pihak ayah atau dari pihak ibu? Dan lebih utama mana keluarga saudara laki-laki dari ayah atau dibanding saudara? Masih kalau ditanya kerabat ya semuanya masuk kerabat ya. Nah, kecuali nanti dalam bahasan hukum waris nanti berbeda lagi gitu. Masalah perwalian nanti berbeda lagi. Wallahu a'lam. Bisa yang resen monggo. Ummu Malik silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, apa hukum orang tua yang membiayai sekolah anak yang telah balik di sekolah umum, mengingat banyak maksiatnya di sekolah umum? Dan apa sebaiknya bagi orang tua sejak kecil memang anak-anaknya baik yang perempuan, terutama yang perempuan ya Ustaz, dan laki-laki tidak boleh diberi peluang untuk sekolah di sekolah umum gitu Ustaz. Mohon nasihatnya. Kalau kita pandang yang perfect ya cari sekolah sunnah gitu. Tapi kadang satu kondisi kita tidak bisa paksakan itu karena keterbatasan dana satu, yang kedua keterbatasan sekolah. Sehingga tidak bisa kita paksakan di situ. Kalau dia terpaksa akhirnya di sekolah umum karena di daerahnya nggak ada ya. Nah, saya kasih solusi itu. Ya intinya itu pada orang tua mampu nggak memberikan pendidikan agama untuk anak ketika di luar sekolah. Misalnya cuma di rumah, orang tua yang ngajarkan, atau ada guru ngaji dia ngundang, atau dia ngajak anak untuk hadiri majelis ilmu, sehingga bisa mengkonter yang pemahaman-pemahaman yang kurang pas ketika di sekolah.
Itu yang bisa dilakukan gitu. Maksud anak waktu anak sekolah kedokteran gitu ya Ustadz, itu pertama ikhtilat, yang kedua anak juga nggak bisa pakai baju syar'i, yang ketiga sangat banyak dinas malam yang dimana anak tuh harus bersama dengan lawan jenis gitu, dan kegiatan ekstrakurikulernya banyak sekali. Itu semua maksiat nggak Ustadz? Maksudnya di sekolah umum ekonomi pun itu tinggal dari si mahasiswa yang mengurangi maksiat tadi, minimal dia kurangi gitu. Misalnya dia di kuliah teknik ya, ada cewek di situ juga, ya interaksi dengan cewek yang dia kurangi gitu. Oh ini kayak di kedokteran tuh nggak bisa dikurangin Ustaz, kayak kita jaga malam itu udah pasti kita itu sama lawan jenis itu nggak mungkin menolak dinas malam atau memilih-milih. Iya, nggak menolak, tapi dia bisa ketika dinas malam ya tidak ikut campur-campur dengan cewek di situ. Itu cewek-cewek duduk di sana, dia duduk di tempat lain bisa gitu. Itu namanya mengurangi, Bu. Begitu. Maksud anak sejauh pemantauan anak itu anak-anaknya ahli ilmu atau ustadz itu nggak ada yang bersekolah di sekolah umum gitu Ustadz? Ada juga. Mungkin Malik belum tahu gitu. Bu Aisyah belum tahu. Iya mungkin juga Ustadz, cuma anak-anaknya si ini anak lihat apa hukumnya. Jadi hukumnya itu boleh ya Ustadz? Karena melihat masalahnya lebih besar. Kalau lihat keadaan di negeri kita seperti itu, nggak ada jalan lain kecuali belajar seperti itu ya. Ya dengan terpaksa dia cuma kurangi mudarat saja gitu. Untuk berlaku untuk semua ilmu ya Ustadz ya. Iya. Maksudnya kalau dokter mungkin perlu banget ekonomi gitu. Iya. Maka yang jadi mahasiswanya perlu dididik gitu. Kan berarti ambil hukum emergensi gitu Ustadz ya? Iya. Oh Masya Allah. Baik Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik, di sini ada pertanyaan. Ini kaitannya dengan besok Rabu dan Kamis ya. Besok Rabu itu 9 Muharram dan besok Kamisnya itu 10 Muharram. Jumatnya itu 11 Muharram. Jadi kalau mau puasa kita dianjurkan puasa Asyura, berarti hari Kamisnya 10 Muharram. Mau lebih sempurna lagi untuk menyelisih ahli kitab, ya kita puasa tanggal 9-nya lagi, 9 Muharram. Ya, kalau mau lebih baik lagi 3 hari sekaligus 9, 10, 11. Berarti dia jadi puasa 3 hari tiap bulan begitu. Nah, silakan itu dalilnya untuk yang 10 Muharram ini Nabi SAW itu katakan kalau puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Baik, ada yang resen lagi silakan. Ibu Firda silakan. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya di luar tema. Yang pertama, seberapa jauh kita perlu menampakkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sebagaimana di dalam surat Ad-Duha yang ayat terakhir, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Kemudian saya pernah mendengar pernyataan bahwa apa yang kita miliki semuanya akan dihisab. Mohon tanggapannya Ustaz. Boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka tampakkanlah itu. Ada dua cara di sini. Yang pertama, ada dua catatan di sini. Yang pertama, silakan tampakkan. Yang penting tidak sombong. Tidak sombong dengan nikmat tadi gitu. Enggak tujuannya pamer gitu, enggak. Yang kedua, tampakkan nikmat ini hanya untuk orang-orang yang sukai saja. Tapi kalau orang-orang yang tidak suka, yang benci dengan kita, nggak usah ditampakkan karena nanti jadinya hasad dari orang lain. Jadi tidak semua nikmat itu tampaikan kepada orang lain gitu. Karena nanti ada orang-orang yang nggak senang, orang yang hasad pada kita dan seterusnya. Gitu, Bu. Untuk pernyataan yang segala sesuatu yang kita miliki akan dihisab bagaimana Ustadz? Misalnya begini,
kita punya beberapa baju ngaten nggih. Kemudian menumpuk, akhirnya kan apa yang kita miliki dihisap. Sementara kita mampu membeli baju sekian ngaten. Ya kalau memang bajunya dia perlu. Jadi terlepas dari hisap tadi, ingatan Ustaz. Semua akan dihisap, Bu. Hatta orang yang nggak punya harta juga, dia dengan tidak punya harta, dia punya satu baju tuh. Satu bajunya juga dihisap. Yeah. Orang kaya itu dihisap juga, orang miskin juga dihisap. Nggak ada yang lepas dari hisap, Bu. Cuma masalahnya, dihisapnya itu bagaimana? Ini ada dihisap. Dihisapnya kalau yang keliru adalah ketika kita pakai untuk maksiat kan? Kalau kita cuma simpan-simpan saja kan, iya dihisapnya karena kita simpan. Tapi kalau kita nggak pakai untuk suatu yang maksiat kan kita tidak dihisap yang salah gitu. Berarti menumpuk boleh Ustaz? Ya asalnya masih boleh-boleh saja Bu kalau secara hukum. Oh ngaten. Yang penting tidak digunakan untuk maksiat. Ada orang punya kekayaan, dia punya mobil 5 gitu misalnya. Salah Bu dia punya mobil 5. Salah nggak kira-kira? Tidak kalau mampu dan kalau mampu ya sudah. Walaupun keseharian dia cuma pakai satu, Bu. Iya kan? Sama. Keseharian dia cuma pakai satu, nggak mungkin mobil jalan keluar 5 sekaligus gitu, nggak mungkin. Paling cuma 2 untuk istrinya pakai. Tapi mobilnya 5, Bu. Harta dia. Dia punya urusan tanggung jawab. Yang penting dia tidak pakai itu untuk maksiat kan. Kalau itu tersimpan, ya mungkin dia ada keperluan yang lain nanti. Jadi kita tidak bisa katakan orang yang nyimpan harta atau dia punya pakaian banyak, dia punya gamis banyak di rumah, dia jadi salah, itu enggak. Adanya itu enggak salah, Bu. Salah ketika adanya itu jadi sombong, jadi pamer gitu. Itu baru salah. Nah, sudah numpuk tuh terus dipamer, punya saya itu brand-brand terkenal gitu. Kalau dia diam-diam saja sih santai-santai aja, Bu, nggak ada masalah dia. Mulai dia sombong itu baru kena dosa, mulai dia itu pamer baru kena dosa, mulai dia lecehkan orang lain baru kena dosa gitu. Dengan adanya pakaian aja, walaupun cuma satu, Bu, itu nggak kena dosa. Adanya pakaian loh. Namun ketika itu punya efek pada pamer, pada sombong, rendahkan orang lain, nah itu baru kena dosa. Satu pakaian pun bisa kena dosa, Bu. Jangan bilang banyak aja gitu. Orang punya jam tangan ya. Dia punya jam tangan hanya satu, Bu. Tapi jam tangannya 1 M. Ya, 1 M, Bu. Dia datang tuh ke pesta itu. Saya nggak ada barang lain, Saya jual semua jam tangan saya beli untuk saya gunakan untuk beli jam tangan ini. Sombong nggak, Bu itu? Sombong. Iya, 1 aja, 1 M jam tangannya. Ya, dia beli jam tangan Rolex itu yang 1 M-an itu loh, Bu. 1 jam aja. Jadi bukan sesuatu yang menumpuk tuh jadi salah, enggak. Kalau memang dia punya keperluan, dia punya motor 3, mobil ini, ya ada keperluan semua itu barang dia siap tanggung jawab. Yang penting dia tidak gunakan untuk yang salah gitu. Namun ada yang punya cuma satu barang sombong banget itu. Ya. 1 barang aja, Bu, jam tangan itu. Saya ngomong kayak gini karena tahu video-video orang yang punya gaya hidup minimalis. Tapi minimalisnya bukan minimalis nggak punya barang, Bu. Minimalisnya dia buang-buang yang tidak perlu, dia cukup 1, tapi 1 ini super mahal. Itu bukan minimalis kayak gaya hidup Nabi, bukan. Kalau mau yang benar ya sudah, yang kamu perlu apa gitu loh. Sudah, saya nggak pakai, ada punya 5 jam tangan saya jual tuh, saya pakai yang saya butuh saja, gitu, bukan beli yang super mahal. Jadi nggak semua gaya hidup minimalis benar, Bu. Kadang menyusahkan diri gitu. Ya, kadang juga ajang sombong ada. Itu realita. Itu gaya hidup minimalis beberapa tokoh, YouTuber itu kayak gitu. Coba lihat aja, mereka benar-benar minimalis.
Ya, bajunya setel gitu ya, satu baju aja hitung aja tuh bajunya berapa mahal. Ibu punya gamis pun kalah itu dengan dia punya baju kaos oblong saja itu. Gitu. Jadi masalahnya itu cuma harta ini kita punya pakai untuk apa gitu loh. Walaupun itu nanti dihisap. Kalau itu dihisap kita nggak lakukan untuk hal-hal yang masalah kan ya sudah. Ibu punya tabungan ada 1 M misalnya. Saya nggak pakai untuk masalah, saya simpan nih. Simpan ini untuk nanti anak-anak saya butuh, ini untuk waris gitu misalnya. Ya nggak ada dosa dia di situ. Dia cuma simpan. Kalau dia masih perhatikan zakat, dia masih kasih sodako dari harta tadi, ya sah-sah saja. Yang penting dia tahu kewajiban aja gitu. Kewajiban tidak lakukan hal yang salah ya. Kalau punya harta itu tahu kewajiban pada harta tadi, kemudian yang kedua tidak lakukan hal yang salah. Aman. Oke. Gitu aja, Bu. Oke, paham. Satu lagi nggih, Ustaz. Apa itu, Bu? Ini kalau misalnya sholat, kemudian setelah salam ke kanan, buang angin, itu apa perlu menoleh salam ke kiri atau sudah cukup? Kalau sudah salam kanan terus buang angin, sholatnya sah. Iya. Berarti tanpa salam ke kiri. Seandainya sudah itu ya sudah sholatnya sudah sah, dia tidak salam ke kiri hukumnya sunnah, Bu. Iya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ustaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya lagi di resen lagi, silakan. Mbak Sylvia Khaidia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau nanya, kemarin lihat postingan video di Meiso TV kalau nggak salah tentang perkataan yang mengarah pada kesyirikan. Saya ingin tanya, katanya di situ kita tidak boleh menyandarkan sesuatu sebagai penyebab selain pada Allah. Kalau seandainya katanya kayak begini Ustadz, saya batuk karena kemarin saya hujan-hujanan. Apakah itu juga termasuk kata yang mengarah kepada kesyirikan gitu? Kalimatnya masih netral di situ, Bu. Kecuali gini. Kenapa? Kecuali misalnya saya berhasil, saya itu sukses, ini cuma karena usaha saya saja ini. Nah, cuma karena usaha saya jadi kaya ini, itu cuma karena saya itu pekerja keras, saya jadi manajer yang bagus gitu. Nah, dia sandarkan pada dirinya gitu. Harusnya yang dia lakukan adalah alhamdulillah, ini kerja keras saya, tapi semua itu nikmat Allah gitu. Harusnya kayak gitu. Ada sandaran kan pada Allah gitu. Kalau dapat nikmat, sandarkan pada Allah. Jadi kalau kayak kita mendapat musibah karena sesuatu, bukan gitu. Misalnya ya kayak saya sakit nih karena kemarin saya habis makan buah ini, jadinya saya mencret gitu. Belum tentu secara mutlak jadi salah gitu. Oh. Tergantung niat nanti. Ya. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa kita kalau ngomong kayak gitu ya. Orang umumnya seperti itu, Bu, ngomong gitu. Dan kalimat itu tidak salah gitu. Oh iya. Kalau satu lagi Ustadz. Iya. Anak laki-laki itu batas dia dikatakan sebagai yatim itu sampai umur berapa Ustadz? Balik. Sampai dia balik. Iya. Jadi kalau seandainya ada anak laki-laki dia udah balik, dia kan yatim, dia udah balik, tapi dia masih membutuhkan biaya untuk sekolah, itu kita ngasih karena dia yatimnya atau karena kita nggak? Karena dia butuh sekolahnya, bukan karena yatimnya lagi. Karena seharusnya kalau dia sudah balik, dia sudah bisa mandiri gitu. Kalau anak perempuan Ustaz? Anak perempuan sampai batas mana dia dikatakan yatim? Sama, semuanya istilah yatim itu tidak memiliki bapak sebelum balik. Oh, gitu. Ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya, kembali barik fiik. Baik, berikutnya lagi silakan. Ibu Ulif Sonya, silakan. Makasih, bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, ini ada titipan dari teman. Iya. Teman saya tuh ingin sekali berangkat
segera berangkat haji. Dia mampu untuk bayar haji furudo ya. Terus Furoda, ya, tapi haji furoda suaminya tapi suaminya lebih suka dia mendaftar haji khusus aja yang nunggu 6 sampai 7 tahun dengan alasan dana haji furudonya bisa untuk pendidikan anak-anaknya. Padahal menurut teman saya itu dia sudah menyiapkan biaya pendidikan anak-anaknya hingga S2 di luar negeri gitu. Terus dananya juga yang disiapkan udah ditaruh di suatu rekening yang suaminya juga tahu. Dia sambil mengeluh tuh teman saya itu bilang memang selama ini dia yang bekerja, suaminya tuh cuman membantu. Dia tuh sampai gemes lah kalau suaminya sebetulnya bisa bekerja tapi ya dia lebih suka untuk membantu. Nah, hukumnya suami menunda kemampuan berhaji itu gimana ya Pak Ustadz? Atau istrinya tuh harus ikut keinginan suami daftar yang haji? Ini tentang masalah komunikasi dengan suami saya. Sementara ikut suami dulu, biar tidak terlalu terjadi konflik berkepanjangan, Bu. Oh. Ini masalah komunikasi dengan suami aja. Istrinya tuh mikir gini, Ustaz. Istrinya tuh mikir dia takut masalah umur, Ustaz. Takutnya nggak ada umur gitu. Iya sama juga. Soalnya ada pertimbangan macam-macam bisa jadi suaminya. Makanya saya bilang tadi kenapa tidak diskusi baik-baik dengan suami, bicara lagi gitu, pahamkan lagi gitu. Pahamkan dengan baik, terus sampaikan kesempatan kita ini kalau mampu ya furoda, kalau nggak mampu ya haji plus gitu. Seandainya itu dua-duanya nggak tercapai pun karena qadarullah lebih cepat itu dipanggil oleh Allah, ya sudah kalau gitu. Yang penting sudah berusaha dulu. Udah niat ya Ustaz? Iya. Iya. Jazakallah Ustaz, sebetulnya saya juga udah mau nasihatkan begitu, cuma lebih afdal kalau dari Pak Ustaz. Jazakallah khair Pak Ustaz. Iya. Ya, Kum. Silakan berikutnya. Ibu Afrina. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, bagaimana sih tipsnya agar mencatat kajian itu jadi lebih bermanfaat dan kita tuh jadi terus bersemangat gitu loh Pak Ustadz untuk mencatat. Kadang kita kayak ibu rumah tangga ini mencatat itu kurang karena mohon maaf Pak Ustadz kalau dengan kajian kadang menyambi-nyambi dengan hal yang lain yang urusan rumah tanggaan. Gimana Pak Ustadz tipsnya buat ibu rumah tangga deh? Ibu biasanya nyatat di mana? Nyatat biasanya di buku tulis Pak Ustadz. Buku tulis, taib. Nanti catatnya pas lagi ibu lagi serius untuk duduk dengar ya ada rekaman kan, nah catat ulang lagi tuh. Jangan pas lagi ibu lagi nyambi masak, lagi nyambi ngomong, jangan. Jadi misalnya nanti ibu solonya nanti jam 9 ya, anak tidur lagi gitu ya, ya sudah pas anak tidur baru ibu catat tuh. Nanti kalau ada anak bangun, ya layani anak lagi gitu. Oh bisanya malam lagi, ya sudah pas malam anak sudah tidur, setelah isya anak tidur, ibu nyatat itu tadi pelajaran yang tadi belum sempat tercatat. Gitu ya. Iya. Pak Ustadz kalau misalnya apa yang kita catat terus kita sampaikan ke blog keluarga gitu gimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa, nanti sampaikan di bawah ini faedah kajian siapa gitu, nggak apa-apa. Oh, tetap dituliskan narasumbernya gitu ya Pak Ustadz? Oke, baik. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Iya, Kum. Baik, kami rasa cukup. Insya Allah besok lagi masih ada kesempatan ya, dan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Insya Allah bagi. Ustadz, ya. Ada satu pertanyaan yang menurut Anda cukup penting Ustadz. Ini ada akhwat yang katanya beliau Masya Allah melaksanakan puasa Daud. Ya, silakan. Bolehkah melakukan puasa Tasu'a dan puasa Asyura? Bolehkah? Melakukan puasa Tasu'a sama Asyura Ustaz. Besok dan hari Kamis. Dia berhentikan ini aja, berhentikan puasa Daudnya dulu, terus puasa Tasu'a terus Asyura. Kemudian hari Jumatnya Ustaz puasa Daud. Iya makanya jangan puasa Daud dulu gitu. Hentikan, lalu dia puasa Tasu'a, Asyura yang tanggal 11 lagi bisa dia 3 hari sekaligus. Nanti mau dia mulai lagi 2 hari setelah tanggal 11 itu silakan. Apa nama? Ya baik,
Itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan Allah terus memberikan kita taufik untuk terus nambah ilmu dan amal. Insyaallah ketemu lagi besok pagi tentang begadang untuk belajar. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.